Halo adik-adik, bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi kimia, yaitu terkait dengan ikatan kimia. Nah, apa yang akan kalian pelajari dalam video kita kali ini? Yang pertama adalah kestabilan atom atau kestabilan unsur. Yang kedua adalah ikatan ion. Nah, kenapa terbentuk ikatan kimia? Unsur-unsur yang di alam itu dalam keadaan stabil. Maka saya harap kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita membahas materi ikatan kimia, maka kita perlu mengetahui terkait dengan kestabilan atom atau kestabilan unsur yang terdapat di alam. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua unsur yang ada di alam itu ditemukan dalam keadaan bebas. Nah, hampir semua unsur tersebut ditemukan dalam keadaan senyawa atau dalam bentuk molekul unsurnya, kecuali unsur-unsur yang merupakan golongan gas mulia. Nah, kenapa unsur-unsur gas mulia itu terdapat dalam keadaan bebas di alam? Ternyata menurut Lewis dan Kossel bahwa unsur-unsur gas mulia itu merupakan unsur atau atom yang stabil. Nah, kestabilan gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektronnya, di mana pada gas mulia konfigurasi elektronnya itu tergolong konfigurasi elektron penuh dengan elektron valensi ada yang bervalensi 2 untuk He dan bervalensi 8 untuk Ne, Kr, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur selain unsur golongan gas mulia? Nah, untuk lebih memahami terkait dengan konfigurasi unsur-unsur gas mulia, maka kita akan dihadapkan dengan dua aturan. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan aturan oktet. Aturan oktet ini dikemukakan oleh dua ilmuwan, yang pertama G.N. Lewis dan W. Kossel, mengaitkan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektronnya. Nah, di mana gas mulia ini memiliki konfigurasi elektron penuh, yaitu konfigurasi oktet, di mana memiliki 8 buah elektron pada kulit terluar, kecuali helium dengan konfigurasi duplet, yaitu memiliki 2 elektron valensi pada kulit terluar. Unsur-unsur yang lain yang terdapat di luar golongan gas mulia dapat mencapai aturan oktet, yaitu dengan melepas elektron valensinya atau menyerap elektron tambahan, sehingga nanti akan dihasilkan suatu konfigurasi elektron yang penuh. Nah, berikut konfigurasi elektron gas mulia. Yang pertama adalah helium yang terdiri dari 2 elektron. Ne memiliki elektron valensi 8. Nah, seluruhnya memiliki elektron valensi 8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron 8 kecuali He yaitu 2 itu merupakan unsur yang stabil dan berada dalam keadaan bebas di alam. Selain unsur yang ada di golongan gas mulia tadi, maka unsur tersebut akan melepas atau menerima elektron untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Untuk unsur He, karena memiliki 2 buah elektron, maka konfigurasinya adalah 2. Nah, karena unsur He ini bebas di alam, maka dia sesuai dengan aturan atau kaidah duplet. Sedangkan unsur-unsur yang ada di bawahnya, baik itu Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn, itu memiliki elektron valensi 8, maka dia memenuhi kaidah oktet. Nah, unsur yang lain, H, itu akan memenuhi kaidah duplet, sedangkan selain H, itu harus memenuhi kaidah oktet untuk mencapai kestabilan, adik-adik. Sesuai dengan aturan kaidah oktet dan duplet, maka unsur-unsur selain unsur gas mulia yang termasuk dalam unsur logam itu akan mencapai kaidah oktet dengan cara melepas elektron. Nah, unsur logam ini terdiri dari logam alkali atau golongan 1A, logam alkali tanah atau golongan 2A, dan golongan 3A. Salah satu contohnya adalah logam natrium. Nah, logam natrium kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya itu adalah memiliki elektron valensi 1 ya, adik-adik. Nah, untuk mencapai kaidah oktet maka elektron valensi itu harus dilepas sehingga akan dibentuk ion Na positif ditambah 1 buah elektron. Nah, ion Na positif inilah merupakan ion yang stabil dibandingkan dengan Na, adik-adik. Nah, bagaimana dengan unsur dalam golongan non-logam?
Untuk unsur golongan non-logam seperti golongan 7A, 6A, 5A, itu biasanya unsur-unsur tersebut menerima elektron untuk mencapai kaedah oktet. Saya contohkan misalnya Cl. Cl itu memiliki elektron valensi 7. Nah, untuk mencapai elektron valensi 8, maka Cl itu harus menangkap elektron atau menangkap satu buah elektron dari luar, ya adik-adik. Nah, karena ada elektron dari luar dan ditangkap oleh Cl, maka akan terbentuk ion Cl negatif atau anion Cl negatif. Nah, dapat disimpulkan di sini, untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain selain unsur gas mulia itu cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait dengan lambang Lewis. Apa itu lambang Lewis, adik-adik? Lambang Lewis itu adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Nah, di sini lambang Lewis untuk setiap atom itu digambarkan dengan lambang atomnya, kemudian ditambahkan dengan elektron valensinya. Berapakah elektron valensi dari atom tersebut? Nah, elektron valensi ini biasanya dinyatakan dengan tanda titik atau dapat berupa tanda silang, adik-adik. Nah, saya contohkan misalnya pada golongan 1A itu litium memiliki elektron valensi 1, maka tanda titik 1 ini menyatakan bahwa elektron valensinya 1. Na juga seperti itu, karena ada di golongan 1A, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, begitu seterusnya untuk golongan 2A atau unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 2. Nah, di sini ada 2 buah titik. Untuk 3A karena 3 elektron valensinya, maka titiknya juga ada 3, adik-adik. Untuk golongan 4A itu titiknya ada 4, 1, 2, 3, 4, menyatakan bahwa elektron valensinya ada 4 buah. Untuk golongan 5A, maka titiknya berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk golongan 6A, jumlah titiknya itu ada 6 karena elektron valensinya berjumlah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan 7A, elektron valensinya ada 7, maka titiknya juga ada 7. Dan 8A, itu elektron valensinya adalah 8, maka titiknya ada 8. Nah, inilah merupakan lambang Lewis dari setiap atom, ya adik-adik. Lambang Lewis itu saya ulangi, yaitu lambang atom disertai dengan elektron valensi. Nah, dari lambang Lewis ini kita dapat informasi terkait dengan lambang atom dan juga jumlah elektron valensinya. Nah, kenapa elektron valensi perlu dituliskan di dalam lambang Lewis? Karena elektron valensi inilah yang akan berperan penting dalam membentuk suatu ikatan kimia, adik-adik. Nah, kenapa lambang Lewis ini dibuat seperti ini? Nah, misalkan untuk golongan 4A dibuat berjauh-jauhan karena itu merupakan prinsip dari elektron, ya adik-adik. Antara satu elektron satu dengan elektron yang lain saling tolak menolak, sehingga dia akan memposisikan jarak terjauh dari setiap elektronnya, kecuali jika ada elektron yang lebih dari 4 seperti ini. Elektron itu cenderung berpasangan. Nah, di sini karena ada kelebihan 1, maka ada 1 elektron berpasangan, adik-adik. Nah, ini namanya pasangan elektron, ya. Nah, ada 6. Ini dalam satu sisi ada 2 buah elektron valensi yang berpasangan. Begitu juga di 8A ada 4 pasangan elektron, ya adik-adik, yang ada di atas, di kanan, di bawah, dan di kiri. Nah, itu cara menggambarkan lambang Lewis suatu atom, adik-adik. Nah, setelah kita tahu terkait dengan lambang Lewis suatu atom, maka kita akan langsung ke ikatan kimia. Seperti yang kita ketahui bahwa ikatan kimia ini terbentuk akibat adanya ketidakstabilan unsur-unsur dari golongan selain gas mulia, adik-adik. Nah, kenapa ikatan kimia ini dibentuk? Yaitu tujuannya untuk memperoleh atau mencapai kestabilan unsur di alam. Secara umum, pengertian dari ikatan kimia itu merupakan gaya tarik-menarik antara 2 atom atau lebih, membentuk suatu molekul atau gabungan ion-ion sehingga diperoleh keadaan yang menjadi lebih stabil dibandingkan dengan unsur-unsur penyusunnya. Saya contohkan misalnya, atom Na dengan atom Cl itu merupakan 2 buah atom yang sangat tidak stabil di alam. Tetapi jika atom Na dan atom Cl itu membentuk suatu senyawa kimia berupa senyawa NaCl,
maka sifat dari NaCl itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan atom penyusunnya, yaitu atom Na dan Cl. Ikatan kimia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ikatan ion, kedua adalah ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan logam. Pada video ini kita akan membahas satu buah jenis ikatan, yaitu ikatan ion. Pengertian dari ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan. Tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan itu maksudnya adalah tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif ya adik-adik, atau tarik-menarik antara kation dengan anion. Gaya yang diakibatkan dari tarik-menarik antara ion yang berbeda tersebut disebut dengan gaya elektrostatik. Biasanya ikatan ion tersebut terbentuk dari unsur-unsur yang bersifat logam dengan unsur yang bersifat non-logam adik-adik. Nah, masih ingatkah kalian terkait dengan unsur yang bersifat logam dan unsur yang bersifat non-logam? Nah, jika masih ingat, tolong kalian tuliskan komentar unsur-unsur yang bersifat logam dan unsur-unsur yang bersifat non-logam. Unsur logam untuk mencapai kestabilan, maka dia akan melepas elektron. Akibat dari pelepasan elektron tersebut, maka akan terbentuk ion yang bermuatan positif atau sering kita sebut dengan kation. Sedangkan unsur non-logam cenderung untuk mencapai kestabilan dengan cara menerima elektron. Akibat penerimaan elektron dari luar, maka unsur tersebut akan membentuk suatu ion yang bermuatan negatif atau sering disebut dengan anion. Bagaimana proses pembentukan ikatan ion? Proses yang pertama adalah atom yang melepas elektron akan menjadi ion positif, sedangkan atom yang menyerap elektron akan menjadi ion negatif. Saya misalkan contoh. Di sini adalah Na positif. Na positif ini merupakan kation yang berasal dari atom natrium ya adik-adik. Karena natrium berada di golongan 1A, maka dia melepaskan satu buah elektronnya. Nah, ini lambang Lewisnya diberikan tanda kali di sini satu buah. Itu artinya elektron valensinya 1. Dia akan berikatan dengan atom Cl, di mana atom Cl itu tergolong dalam golongan 7A. Untuk mencapai kestabilan atau kaidah oktet, maka dia perlu lagi satu elektron untuk mencapai elektron valensi 8. Nah, Na kelebihan 1 elektron, Cl kekurangan 1 elektron, maka elektron yang dimiliki oleh Na ditangkap oleh Cl adik-adik. Nah, akibat elektron yang dilepaskan Na sebanyak 1 buah mengakibatkan Na ini membentuk kation berupa Na positif. Dan Cl yang menangkap elektron yang dilepas oleh Na tadi itu akan membentuk anion Cl negatif karena Cl menerima 1 elektron. Nah, ini diberikan tanda silang ya. Tanda silang ini menyatakan elektron yang berasal dari Na. Nah, karena di sini terdapat kation dan anion yang memiliki muatan berbeda, nah terjadilah gaya tarik-menarik antara kation Na dan anion Cl. Nah, tarik-menarik inilah yang mengakibatkan terbentuk senyawa ion berupa NaCl. Contoh yang kedua yaitu Mg dan O ya adik-adik. Mg itu termasuk dalam golongan 2A, artinya memiliki 2 buah elektron valensi. Nah, di sini struktur Lewisnya. Sedangkan oksigen itu memiliki elektron valensi 6. Nah, bagaimana cara oksigen untuk memperoleh elektron valensi 8 untuk memenuhi kaidah oktet? Maka dia harus menangkap 2 buah elektron dari luar adik-adik. Nah, sementara di sini Mg untuk mencapai kaidah oktet, dia harus melepas 2 buah elektronnya. Nah, Mg melepas 2 buah elektron yang dilepas oleh Mg tersebut kemudian ditangkap oleh oksigen yang memerlukan 2 buah elektron. Maka dari hasil pelepasan dan penangkapan elektron tadi diperolehlah sebuah ion positif dan sebuah ion negatif. Mg bermuatan positif 2 karena melepas 2 elektron, dan oksigen bermuatan negatif 2 karena menangkap elektron. Nah, tanda titik 2 ini menyatakan elektron yang ditangkap oleh oksigen yaitu berasal dari Mg. Nah, di sini terdapat atau terbentuk ion positif dan ion negatif. Ion positif dan ion negatif itu bersifat tarik-menarik, maka terbentuklah senyawa ion MgO adik-adik. Nah, dapat disimpulkan bahwa
senyawa biner. Nah, senyawa biner ini adalah senyawa yang terdiri dari dua atom ya adik-adik. Mungkin merupakan informasi baru bagi adik-adik. Senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis atom. Nah, senyawa biner antara logam dengan non-logam cenderung bersifat ionik atau ikatannya tergolong ke dalam ikatan ion. Nah, senyawa yang terbentuk dari ikatan ion disebut dengan senyawa ion atau senyawa ionik adik-adik. Saya contohkan kembali proses pembentukan MgCl2. MgCl2 ini adalah ikatan ion. Kalau dari rumus senyawanya dapat kita tentukan MgCl2 itu adalah senyawa ion karena Mg itu adalah logam golongan 2A, Cl itu adalah non-logam. Logam dengan non-logam pasti senyawa ion atau pasti terbentuk akibat ikatan ion. Nah, pertama konfigurasi logam magnesium yang memiliki elektron 12 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Elektron valensinya adalah 2. Nah, untuk mencapai kaidah oktet, untuk mencapai elektron valensi 8, maka elektron yang terdapat di orbital 3s itu dilepas sehingga ini hilang, maka tinggal 2s2, 2p6. Elektron valensinya jadinya 8. Nah, akibat pelepasan elektron itu maka akan diperoleh kation Mg2 positif. Kemudian bagaimana dengan Cl? Cl konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Kalau kita hitung elektron valensinya ada 7. Jadi untuk mencapai kaidah oktet, Cl ini perlu lagi 1 elektron ya adik-adik untuk mencapai elektron valensi 8. Nah, kebutuhan lagi 1 elektron itu akan ditangkap dari luar sehingga akan terbentuk anion Cl negatif. Di sini dijelaskan Cl ini menerima 1 elektron dalam kulit terluar sehingga terbentuklah anion Cl negatif. Selain itu juga Mg juga diterangkan di sini melepas 2 elektron dari kulit terluar. Nah, melepas 2 elektron terbentuklah Mg2 positif. Nah, bagaimana proses gaya tarik-menarik antara Mg2 positif dengan Cl negatif? Nah, dapat kita melihat seperti ini adik-adik. Cl itu memerlukan 1 buah elektron. Sedangkan Mg di sini dia melepaskan 2 buah elektron. Nah, kalau di sini ada 1 Cl, maka 1 elektron dari Mg ini masih tersisa. Sehingga diberikanlah 2 buah atom Cl di sini adik-adik untuk menangkap kedua elektron yang dilepaskan oleh Mg. Nah, 1 elektron ditangkap oleh Cl yang pertama atau Cl yang di atas dan 1 lagi elektronnya ditangkap oleh Cl yang kedua. Nah, dari sini diperoleh kita hitung Mg-nya ada berapa di sini? Jumlahnya ada 1. Nah, 1 Mg. Nah, karena 1 ini tidak perlu dituliskan, maka Mg2 positif ditambah Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 2 di sini adik-adik. Cl-nya ada 2, maka di sini ada 2 Cl negatif. Dari itu kita dapat rumus molekul senyawanya MgCl2. Nah, 2 ini menyatakan berapa jumlah dari atom Cl. Mg karena jumlahnya 1 itu tidak perlu ditulis ya adik-adik. MgCl2, 2 ini menyatakan jumlah dari atom Cl atau jumlah dari anion Cl. Nah, ini proses pembentukan senyawa MgCl2. Rumus kimia senyawa ion. Nah, saya berikan contohnya ini adalah dari senyawa NaCl adik-adik. Na itu adalah yang berwarna ungu dan Cl itu berwarna kuning. Nah, rumus dari NaCl ini adalah Na dan Cl. Jumlah Na 1, Cl juga 1. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Nah, kenapa rumus kimia natrium klorida adalah NaCl atau perbandingan Na dengan Cl itu adalah 1:1? Jika di antara kalian ada yang bisa menjawab, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari senyawa ion. Sifat senyawa ion yang pertama yaitu berupa zat padat pada suhu kamar. Yang kedua, memiliki titik didih yang tinggi. Sifat selanjutnya memiliki energi yang rendah dan rata-rata strukturnya stabil ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah bersifat tidak mudah menguap atau sering disebut dengan non-volatil. Pada umumnya, senyawa ion itu mudah larut dalam air. Saya contohkan misalnya NaCl atau garam dapur ya. NaCl itu adalah rumus kimia dari garam dapur.
Nah, garam dapur itu kan mudah sekali larut dalam air ya adik-adik. Dan yang terakhir adalah senyawa ion itu merupakan isolator listrik dan panas yang baik. Nah, senyawa ion itu tidak mampu menghantarkan listrik sehingga disebut dengan isolator yang baik. Ada beberapa contoh senyawa ion. Yang pertama adalah NaCl. Nah, ini sering disebut dengan garam meja. Kemudian KCl, yaitu sering dicampurkan dalam sebuah pupuk anorganik. Dan contoh yang ketiga adalah magnesium fluorida atau MgF2. Nah, demikianlah beberapa senyawa-senyawa atau zat-zat yang terbentuk akibat adanya ikatan ion antar atomnya adik-adik. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya paparkan tadi, maka silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar. Dan jika ada penyampaian materi yang keliru, tolong diluruskan juga pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.